gerakan ekonomi kreatif. Ini pihak yang meminta juga digelarnya RDPU kali ini. Silakan Pak Kawendra. 10 menit ya paling lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Habib, Ketua Komisi 3, pimpinan Komisi 3 dan kawan-kawan Komisi 3 dan teman-teman media yang hadir. Bang Hinca, Bro Amsal, semangat. Kita berjuang, pokoknya keadilan harus kita tegakkan, kita dorong. Teman-teman semuanya, dalam Asta Cita Presiden Prabowo dituliskan termaktub 2 kata kreatif. Asta Cita kedua itu adalah ekonomi kreatif. Itu konteksnya adalah bagaimana membangun kerangka ekonomi kita, soal kerangka ekonomi kreatif. Di Asta Cita ketiga ada industri kreatif. Itu konteksnya adalah bagaimana penciptaan lapangan kerja dan pendorongan industri kreatif yang jauh lebih masif. Artinya apa? Presiden kita memiliki perhatian yang luar biasa terhadap sektor ekonomi kreatif. Dan di era inilah kita pertama kali di dunia sebagai negara pertama yang memiliki Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan kitalah Indonesia negara pertama yang memiliki Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Dan per tahun ini Presiden telah memberikan pendanaan untuk ekonomi kreatif berbasis IP 10 triliun. Tahun ini sudah ada PP-nya, undang-undang ekonomi kreatifnya. Artinya apa? Dukungan besar pemerintah terhadap ekonomi kreatif itu besar. Sekarang tujuannya apa? Mensejahterakan para pelaku ekonomi kreatif yang saat ini diksinya sedang kita ubah untuk menjadi bukan pelaku ekonomi kreatif tapi pejuang ekonomi kreatif. Supaya apa? Marwahnya terjaga. Tapi kalau ada proses seperti ini artinya apa? Ini menghina profesi ekonomi kreatif. Ini sangat disayangkan oleh kami. Saya walaupun anggota Komisi 6 DPR RI, terima kasih Bang Habib, dan juga dalam konteks ini sebagai Ketua Umum Gekraf, hadir juga Ketua Harian Gekraf dan kawan-kawan di atas, mendampingi bahwa jangan sampai ada proses yang tidak berkeadilan seperti ini. Amsat Sitepu tentu dengan cara seperti ini berpotensi mencederai semangat presiden kita untuk mendorong ekonomi kreatif. Ini lagi semangatnya. Kok ada kayak begini? Dan pada Rakornas Gekraf beberapa waktu lalu, Ketua Majelis Tinggi kami, Majelis Tinggi Gekraf Prof. Supni Dasko mengatakan bahwa perekonomian dunia, perekonomian Indonesia ini sedang shifting dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi kreatif. Artinya apa? Potensinya besar. Para pejuangnya, para praktisinya harus dihargai, bukan dicederai. Ini dizolimi lagi. Apa mungkin kita bisa menduganya ini dikorbankan mungkin. Tapi silakanlah proses peradilan itu. Kemudian teman-teman semuanya, janganlah pejuang ekraf ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ya kita entah seperti apa nanti mungkin. Padahal kalau kita mau sadari, dari semenjak kita lahir hingga menghembuskan nafas terakhir, itu tidak pernah lepas dari produk ekonomi kreatif. Ada nggak di sini yang lahir yang nggak di bedong? Itu adalah produk ekonomi kreatif. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah produk ekonomi kreatif. Hingga kain kafan, bahkan peti jenazah itu adalah produk ekonomi kreatif semuanya. Bahkan dokumentasi yang dihadirkan oleh teman-teman seperti Bung Amsal dan lain-lain itu adalah produk ekonomi kreatif. Artinya harus dihargai. Jadi saat ada oknum JPU ataupun inspektorat yang mengatakan bahwa ide 0, cutting 0, dubbing 0 itu adalah pemahaman dan pernyataan sangat bodoh dan sangat terang benderang menghina profesi. Teman-teman di sini banyak teman-teman di media. Bagaimana kalau ngeditnya tidak diapresiasi? Kita harus berjuang untuk profesi ini. Teman-teman semuanya, kami tentunya sebagai pejuang ekraf seluruh Indonesia, jumlahnya tidak sedikit. Kami seperti satu batang tubuh, satu terzolimi, seluruh pejuang ekraf yang jumlahnya 27,4 juta di Indonesia ini merasa terzolimi. Dan kita menginginkan Saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya. Karena ini bodoh penilaian seperti ini gitu. Dan kemudian ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Hari ini 30 Maret adalah bertepatan dengan 65 tahun peringatan Hari Film Nasional.
Ini adalah subsektor ekonomi kreatif yang mana salah satu praktisinya adalah saudara Amsal. Dan hari ini pun tepat tanggal 30 Maret adalah ulang tahun pernikahan saudara Amsal dengan istrinya. Mudah-mudahan dari Komisi 3 ini kita bisa melahirkan dan mendorong keadilan yang substantif, yang berkeadilan, dan saudara Amsal dibebaskan. Itu menjadi kado untuk saudara Amsal dan istrinya. Kita berjuang, tetap semangat teman-teman pejuang ekraf seluruh Indonesia. Terima kasih.